Keutamaan bulan Rajab sudah menjadi tradisi yang selalu berulang di setiap tahunnya. Di awal bulan Rajab, seperti saat ini, banyak tersebar statement-statement yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab. Namun, seorang mukmin yang telah berikrar dan meyakini 2 kalimat syahadat, paham betul bagaimana konsekuensi dari ikrar suci itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Memiliki konsekuensi untuk mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Serta aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Memiliki konsekuensi untuk tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena beliaulah yang paling tahu bagaimana cara menghamba kepada Allah. Miris, saat mendapati broadcast atau tulisan yang tersebar tentang bulan Rajab berisi hadis-hadis dhaif bahkan palsu. Padahal Nabi kita SAW mengingatkan cukuplah untuk menilai seorang itu pendusta saat ia menceritakan segala kabar yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Kenyataan ini menodai konsekuensi kalimat syahadat yang kedua, yaitu persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Karena saat Anda meyakini beliau adalah utusan Allah atau penyampai pesan dari Allah, saat itulah Anda mempercayai jalan menuju Allah itu adalah dengan mengikuti perintah dan ajarannya. Ketika seorang beribadah dengan amalan yang tidak Nabi ajarkan, saat itulah dia telah menyalahi persaksian pada kalimat syahadat yang kedua ini. Meyakini hadis-hadis yang tidak valid bahkan palsu sebagai pijakan ibadah adalah bentuk beribadah kepada Allah tidak melalui jalan yang dituntunkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar rahimahullah pernah menjelaskan dalam buku beliau Tabyinul Ajab Bima Warada fi Fadli Rajab, yaitu menyingkap keheranan riwayat-riwayat tentang keutamaan bulan Rajab. Tidak ada hadis sahih yang dapat dijadikan argumen yang menerangkan keutamaan bulan Rajab, tidak tentang puasanya atau tentang keutamaan puasa khusus di bulan itu, tidak juga tentang sholat malam yang dikhususkan pada bulan itu. Tabyinul Ajab. Lantas apa keutamaan bulan Rajab? Sebenarnya tidak ada dalil yang valid yang menerangkan keutamaan bulan Rajab, kecuali dalil yang menyatakan bahwa Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram atau suci. Dalil tersebut adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dan ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Berikut penjelasan Imam Qurtubi rahimahullah terkait ayat di atas. Allah mengkhususkan penyebutan bulan-bulan haram ini, serta melarang berbuat zalim di dalamnya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan-bulan itu. Meskipun sejatinya berbuat zalim dilarang di setiap waktu. Inilah keterangan dari banyak ahli tafsir. Tafsir Al-Qurtubi. Dan hadis Nabi SAW dari Abu Bakrah, setahun berputar sebagaimana keadaannya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar, yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah 4 bulan haram atau agung dalam Islam. 1. Dzulqa'dah, 2. Dzulhijjah, 3. Muharram, 4. Rajab. Jadi, Rajab adalah salah satu di antaranya. Inilah yang menjadikan Rajab adalah bulan yang istimewa. Ibadah di dalamnya bernilai besar pahalanya, sebagaimana dosa juga besar nilainya dibanding yang dilakukan di luar bulan Rajab serta 3 bulan haram sisanya. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, perbuatan dosa di bulan haram hukumnya dilipat gandakan, sebagaimana pahala amal soleh dilipat gandakan. Tafsir Al-Qurtubi. Ingat, fadilah ini tidak hanya berlaku khusus pada bulan Rajab, namun pada seluruh bulan haram. Kita tidak boleh mengkhususkan keistimewaan bulan kecuali berdasarkan dalil. Sementara dalil di atas menyinggung ke-4 bulan agung tersebut tak hanya berbicara bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab.